Setelah jadi rumor dari akhir tahun lalu, akhirnya Redmi Note 12 rilis juga di Indonesia. Hai warganet, selamat datang di channel Aztec-Hin. Belum lama ini Xiaomi secara resmi merilis smartphone jawarannya ke Indonesia, yakni Redmi Note 12. HP ini datang dengan membawa pembaharuan desain dan peningkatan spesifikasi yang bisa dibilang menarik di kelas harganya. Untuk harganya sendiri, Xiaomi membanderol HP ini dengan harga mulai dari 2,5 jutaan. Spesifikasi yang dibawa Redmi Note 12 sebenarnya udah sangat menarik. Apalagi kalau kita bandingin sama pendahulunya. Peningkatan yang diberikan udah lumayan berasa terutama di bagian layar sama performanya. Tapi saya lihat di komentar sosmed Xiaomi Indonesia banyak yang mending-mendingin HP ini dengan HP lain yang mayoritasnya cuma gara-gara satu hal aja. Oleh karena itu, mari kita bahas spesifikasi lengkap Redmi Note 12 Indonesia. Redmi Note 12 hadir dengan pembaharuan desain yang lebih modern ketimbang pendahulunya. Hal ini bisa kita lihat dari susunan kameranya dan bodi yang datar di segala sisinya. Secara tampilan, bodi seperti ini tuh punya kesan premium dan kekinian. Tapi kalau ngomongin soal kenyamanan, saat dipegang bodi yang memotak seperti ini terasa kurang nyaman di sudutnya karena lancip. Untungnya Xiaomi masih menyediakan case di box pembeliannya sehingga tinggal dipakai aja biar lebih nyaman dan aman. Selain itu, Redmi Note 12 juga punya bodi yang lumayan tipis dengan ukuran cuma 7,9 mm. Dan bobotnya juga cuma 184 gram. Ditambah HP ini juga punya sertifikasi IP53 yang berarti HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Selanjutnya pindah ke bagian layar, yang mana di sektor inilah Redmi Note 12 punya kelebihan yang jarang dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya. HP ini mengusung layar berpanel AMOLED dengan luas sekitar 6,67 inci. Resolusinya udah Full HD+, dan udah didukung juga dengan refresh rate 120 Hz. Paduan layar lebar dan jernih serta refresh rate tinggi diharapkan membuat penggunanya semakin puas dalam menikmati konten ataupun bermain game. Dan rasa-rasanya saya baru pernah nemuin paduan layar seperti ini di HP dengan harga 2 jutaan. Biasanya itu pakai AMOLED tapi 90 Hz atau kalaupun 120 Hz ya pakainya panel IPS. Tapi di Redmi Note 12 ini udah keduanya dan resolusinya Full HD+ pula. Selain itu, peak brightness layar ini mencapai 1200 nits dan udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk urusan performa, Redmi Note 12 dipersenjatai oleh chipset baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 685. Jika dibandingkan Snapdragon 680, chipset ini punya peningkatan 15% pada CPU, dengan clock speed yang tadinya 2,4 GHz menjadi 2,8 GHz. Selain itu, performa GPU Adreno-nya juga meningkat hingga 10%. Untuk skor Antutu yang dihasilkan pun terdapat peningkatan sebesar 8% dengan skor yang mendekati 300.000. Xiaomi membekali HP ini dengan 3 varian memori yang bisa dipilih, yakni RAM 4/128GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Soal performa juga kalian gak perlu khawatir karena storage-nya udah pakai UFS 2.2. Kalau storage-nya masih kurang, pengguna juga masih bisa menambahkan memori eksternal hingga 1 TB berkat tray berjenis triple slot. Buat mainin game di HP 2 jutaan ini udah terbilang cukup nyaman. Meskipun settingan yang didapat di PUBG cuma smooth high aja. Padahal sebenarnya masih mampu paling enggak di smooth ultra. Alhasil dimainin udah sangat nyaman di 30 fps. Ditambah gyroscope-nya udah responsif banget karena udah hardware. Sedangkan buat main, Genshin Impact dapat berjalan di lowes 60 dengan kisaran 30-45 fps. Redmi Note 12 punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang akan mendukung pengisian cepat 33 Watt. Dengan daya segini, pengisian dari 1 hingga 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam aja. Nah, untuk sistem operasi yang berjalan di Redmi Note 12 ini udah yang terbaru, yakni Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Tapi namanya juga HP Xiaomi, walaupun pakai OS terbaru juga tetap aja ada iklan di beberapa bagian. Lalu, meskipun konektivitasnya masih 4G, tapi HP ini udah membawa fitur yang kekinian, seperti USB Type-C, ada infrared blaster juga, dan udah ada NFC-nya.
Tapi yang cukup disayangkan adalah speaker HP ini yang masih mono speaker. Tidak seperti pendahulunya yang selalu hadir dengan stereo speaker, hal inilah yang disayangkan dari para penggemarnya. Sedangkan kalau untuk sektor fotografinya, HP ini punya konfigurasi 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk bagian depannya terdapat kamera selfie 13 megapiksel. Di saat brand lain mulai meninggalkan kamera ultrawide, Redmi Note 12 datang membawa kamera tersebut yang tentu saja bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kalau untuk perekaman videonya sendiri, baik itu kamera depan maupun kamera belakangnya cuma mampu merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Dan berikut ini adalah hasil jepretannya. Nah, jadi itulah spesifikasi lengkap dari Redmi Note 12 yang udah resmi rilis di Indonesia, dan berikut ini harga dari ketiga variannya. Memang cukup disayangkan Xiaomi justru menyematkan speaker mono alias bukan stereo speaker. Hal ini cukup mengecewakan mengingat pendahulunya yakni Redmi Note 11 maupun Redmi Note 10 itu udah punya stereo speaker. Tapi kita juga perlu ingat apa yang ditawarkan oleh HP ini di sektor lainnya udah sangat menarik. Mulai dari layar AMOLED 120Hz, performa mumpuni di kelasnya, udah punya NFC, dan adanya kamera ultrawide juga bisa banget menjadi nilai lebih HP ini. Jadi terlepas dari deal breaker yang ada, Redmi Note 12 bisa jadi kandidat HP terbaik di harga 2 jutaan. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah tertarik dengan HP yang satu ini? Jawab di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya semangat update info terbaru seputar dunia gadget. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.